Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi melalui video pembelajaran tema 6 Cita-citaku, subtema 1 Aku dan Cita-citaku, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Silahkan disimak dengan baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar, tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Sementara hewan juga memakan hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan energi dari alam di sekitarnya dengan cara menghasilkan makanannya secara mandiri melalui proses fotosintesis. Berikut ini adalah contoh-contoh dari makhluk hidup. Pada gambar, terdapat beberapa jenis hewan dan aneka ragam tumbuhan. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu biologi, makhluk hidup atau organisme merupakan semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan suatu makhluk antara lain bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup mampu bernafas. Kedua, makhluk hidup mampu bergerak. Ketiga, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Keempat, makhluk hidup membutuhkan makanan. Kelima, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Keenam, makhluk hidup bereproduksi. Ketujuh, makhluk hidup mampu beradaptasi. Dan yang terakhir, makhluk hidup mengalami ekskresi. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi beberapa golongan atau unit yang lebih kecil. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, alam semesta ini ternyata tidak hanya dihuni oleh manusia saja, tetapi juga ada jenis makhluk hidup lain yang memiliki hak hidup yang sama. Jumlahnya pun tak terhitung, karena terdiri dari beraneka ragam jenis spesies yang berbeda. Berikut ini adalah tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, ada domain
atau daerah, kedua ada kingdom atau kerajaan, yang ketiga ada phylum atau filum, yang keempat ada classes atau kelas, yang kelima ada ordo atau bangsa, yang keenam ada familia atau suku, yang ketujuh ada genus atau marga, dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Selanjutnya, apa itu puisi? Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Ketiga, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang berupa huruf konsonan. Keempat, setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Struktur karya sastra puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur fisik, dan yang kedua, struktur batin. Struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Struktur fisik meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, diksi. Kedua, pencitraan. Ketiga, majas. Keempat, rima. Kelima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Dan yang keenam, tipografi puisi. Selanjutnya, terdapat 4 struktur batin dalam puisi. Pertama, tema. Kedua, perasaan. Ketiga, nada dan suasana. Yang keempat, amanat atau pesan. Bagaimana cara dalam membuat puisi? Pertama, menentukan jenis puisi yang hendak dibuat. Kedua, menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan. Ketiga, mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. Dan yang terakhir, menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai kaidah puisi. Terdapat contoh puisi dengan tema makhluk hidup. Alamku hijau berseri. Awan putih yang indah, hutan hijau yang menawan. Teduhnya beringin tua yang rindang. Burung-burung berkicau riang. Suara air jernih terus mengalir. Ah, tapi sekarang, mengapa engkau berubah? Tak kulihat lagi awan putihmu.
Tak kulihat lagi hutanmu yang hijau, pohon yang rindang berganti beton yang kokoh. Burung-burung itu tak lagi berkicau. Air yang jernih berganti sampah yang menjulang. Apakah ini tanda hancurnya alamku? Takkan kubiarkan ini terus terjadi. Hentikan. Ayo kita rawat sebelum bencana itu datang. Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai soal latihan. Nomor 1, jelaskan dan berikan contoh makhluk hidup yang mengalami ekskresi. Nomor 2, tentukanlah makna yang terkandung pada puisi di atas yang sudah ibu contohkan. Cukup sampai di sini video pembelajaran dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.